Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah sebagai zat yang menguasai jagat raya, yang memerintahkan kepada manusia menjadi khalifah dan selalu memantau satu hal yang ada pada diri manusia yang diletakkannya pada hati. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi junjungan kita Sayyidul Anam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Nabi adalah seorang panutan, Nabi adalah seorang junjungan, Nabi juga seorang panglima perang, Nabi juga seorang pemimpin. Nabi adalah manusia yang sempurna dan paripurna, sehingga dengan kemuliaan Nabi maka mulialah umat-umat beliau, dan tidak akan diurus Allah segala urusan umat-umat yang lain sebelum Allah selesai mengurus urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bicara tentang kepemimpinan yang zalim. Sayati zamanun ru'asuhum kal asad wa wuzara'uhum kadh-dhib wa ru'atuhum kal ghanam. Fakaifa ya'isul ghanam haula adh-dhi'bi wal asad. Akan datang pada satu zaman, kata Rasul, di mana para pemimpin itu macamkan singa, di mana para menteri-menteri mereka macamkan serigala, di mana rakyat-rakyat mereka macamkan kambing peliharaan. Lalu bagaimana singa, bagaimana serigala bisa membiarkan kambing hidup dalam keadaan tenang? Atau paham sebaliknya, jelaslah kambing itu menjadi korban terhadap singa dan serigala. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh lihat semakin akhir zaman, semakin di mana-mana terjadi pembantaian. Semakin akhir zaman, semakin banyak terjadi korban. Semakin akhir zaman, semakin banyak mulut-mulut manusia yang menghina kemuliaan daripada Islam. Artinya apa? Ini adalah zaman di mana para penguasa-penguasa dan para pembesar-pembesarnya sudah seakan-akan hanya menjadikan rakyat sebagai santapan mereka saja. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita boleh lihat mulai daripada ekonomi. Rakyat semakin banyak, bukan pesat kemajuan ekonominya, tapi semakin pesat melorot ekonomi mereka. Kemiskinan merajalela. Tidak sedikit rakyat yang mati karena kelaparan. Tidak sedikit anak-anak kena penyakit busung lapar. Dihantam dengan ujian COVID-19. Semakin banyak kita lihat korban-korban bergentayangan di sana di sini akibat tidak adanya keadilan. Kita bisa lihat minyak, di mana minyak dunia turun. Thailand menurunkan harga minyak, Malaysia menurunkan harga minyak.
Di saat Covid, masyarakat hari ini dalam keadaan susah. Tapi kita bisa lihat, Masya Allah, minyak di negeri Indonesia ini tidak pernah turun. Kita bisa dengar betapa hari ini pembagian daripada bantuan-bantuan sembako terjadi ketidakadilan di mana-mana. Akibat apa? Ya, bagaimana singa berlaku adil, bagaimana serigala berlaku adil terhadap binatang yang namanya domba sebagai mangsa mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pekerja-pekerja banyak di PHK. Hari ini karyawan-karyawan banyak diberhentikan. Kalau kita berpikir, ketika Umar bin Khattab menangis, maka para menterinya bertanya, Umar, kenapa saudara menangis? Kenapa anda menangis? Kata Umar, ada seekor kambing yang mati di pinggir pantai. Aku malu kepada Allah. Apa yang harus kujawab di hadapan Allah? Apa yang menjadi alasanku kenapa seekor kambing di bawah kekuasaan wilayah kekuasaanku bisa mati? Apa yang akan kujawab di hadapan Allah? Subhanallah. Betapa sahabat Nabi itu menunjukkan sikap yang baik. Jangankan manusia, kambing mati menjadi pikiran dan urusannya. Pada hari ini kemiskinan merajalela luar biasa. Tapi Masya Allah, tidak segan-segan mereka menggunakan baju double breast. Tidak segan-segan mereka menggunakan sepatu berkilat. Tidak segan-segan mengatasnamakan bangsa dan negara. Tapi bercerita untuk bagaimana menipu rakyat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, apa sifat yang bisa kita ambil dari singa? Singa bergerak hanya cerita perut. Singa bergerak hanya cerita makan. Singa bergerak hanya cerita memuaskan kepentingan hawa nafsu. Serigala berkelompok untuk mendapatkan mangsanya. Serigala bersatu ketika mereka mengharapkan apa yang menguntungkan diri mereka. Bahkan tidak jarang kadang-kadang serigala bertukar menjadi kambing untuk memangsa kambing sendiri. Itulah kita dengar dengan istilah serigala berbulu domba. Hari ini pandangan itu sudah sering kita lihat. Hari ini cerita itu sudah sering kita dengar. Demi rakyat, untuk rakyat, kepentingan rakyat, semua menjual atas nama rakyat. Tapi saudaraku, Freeport kaya di Papua, tapi rakyatnya masih dalam keadaan miskin parah. Sibolga ada satu tempat luar biasa penghasilan emas, bahkan ada yang mengatakan nomor 2 terbesar di Indonesia. Tapi sayang, rakyatnya banyak miskin parah. Jalannya saja, Masya Allah, lubang-lubangnya luar biasa. Kemana engkau penguasa? Dengan kekayaan alam, tapi rakyatmu susah miskin parah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang berikutnya, singa dan domba, singa dan serigala tidak memikirkan domba sama sekali. Yang mereka pikirkan kepentingan mereka. Siapa di antara domba-domba, siapa di antara rakyat jelata yang berani menunjukkan kepala, yang berani menunjukkan suaranya, tangkap, kejar. Kalau perlu usir, kalau perlu dibunuh. Masya Allah, Thumma Masya Allah. Kita boleh lihat saudaraku, ulama menjadi korban di setiap dekade, masa, saat kekuasaan dimanapun di negeri yang kita cintai. Mulai Muhammad Nasir di penjara,
bertahun-tahun di penjara karena berbeda pemahaman. Bagaimana Muhammad Nasir mengangkat kalimat Allah, istiqamah dengan kalimat Allah, tidak mau menjilat kepada penguasa, di penjara Muhammad Nasir. Muhammad Nasir berbesar jiwa, tetap mau menjadi imam sholat jenazah penguasa yang memenjarakan. Terus bergelimpangan satu demi satu korban-korban daripada ulama. Bahkan sampai hari ini, Masya Allah, tidak sedikit. Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang. Habib Bahar ditangkap. Luar biasa. Ada ulama yang luar biasa sudah tua rentanya sampai hari ini tidak dikeluarkan. Masya Allah. Padahal mereka adalah da'i ilallah, mengajarkan manusia supaya mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencintai Allah, mereka pasti mencintai bangsa dan negeri ini. Dan itu terbukti. Yang mempertahankan NKRI ini adalah bangsa yang mayoritas beragama Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada satu sisi Rasul mengingatkan kita, la ta'tina sa'ah hatta tuqatiluna qauman sigharal a'yun. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai engkau wahai muslim berperang, memerangi atau diperangi oleh orang yang bermata sipit. Juluduhumul ahmar, warna kulit mereka kena matahari kemerah-merahan. Wadamful a'yun, hidung mereka pesek. Wa wujuhuhum kal majanil mutarraqah, kemudian wajah mereka bagaikan martil untuk pemukul atau palu untuk pemukul, artinya menunjukkan bulat dan lebarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menjadi bahan perenungan kepada kita, apa yang dibilang oleh Rasul tidak akan pernah dusta. Karena Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. Karena apa yang dibicarakan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan dan dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiaplah saudaraku, betapa hari ini negeri ini sudah banyak dimasuki oleh orang-orang yang berbentuk postur sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Rapatkan barisan, kuatkan istiqamah persatuan, galakkan membantu sesama muslim, saling bersetolongan. Karena apa? Sesungguhnya semakin kuat dan rapat engkau, semakin segan musuh-musuhmu untuk menghancurkan. Semakin lemah dan rapuh engkau, semakin engkau menjadi santapan bagi musuh-musuh. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah ini pelajaran wahai saudara-saudaraku yang berpikir, bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kemudian al-Islam rahmah lil alamin. Islam diutus di dunia ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.